Sebenarnya, Andre telah menjalani pelatihan sebelumnya. Semasa sekolahnya, dia cukup terkenal. Tapi, dia masih muda dan tidak berpengalaman seperti Tuan Dion, jadi setelah beberapa gerakan, dia mulai lelah dan keringat mengucur di tubuhnya. Dion mengambil kesempatan ini untuk melancarkan serangkaian pukulan, masing-masing dengan kekuatan penuh, sampai Andre mendapati dirinya terbaring di lantai. Namun, Andre tidak punya niat untuk menyerah atau mengaku kalah. Sebaliknya, dia dengan berani bangkit kembali, memaksa Paman Dion jatuh ke tanah, dan melepaskan amarahnya seperti macan tutul yang mencabik-cabik mangsanya. Sudut mulut Tuan Dion mulai berdarah, tetapi dia sangat senang dengan pertarungan itu. Dia membenci pria yang sopan. Jika Andre mengaku kalah hari ini, dia mungkin akan meremehkannya selama sisa hidupnya. Tetapi, melihat Andre praktis mempertaruhkan nyawanya untuk menang, dia tersenyum senang. "Kamu menang." "Aku mengaku kalah." Andre duduk di samping sambil mencoba mengatur napas. Setelah beberapa saat, dia akhirnya bertanya, "Apakah kamu bersungguh-sungguh? Kamu cukup berani. Jika Bonita melawan seperti kamu, dia tidak akan menderita begitu banyak pukulan." Setelah berbicara, Dion menyeka darah dari mulutnya dan keluar dari gym. Namun, Andre tidak begitu memahami kata-kata Tuan Dion. Sementara itu, Bonita mondar-mandir di kamarnya, tidak yakin dengan situasi Andre. Apakah ayahnya sudah merenggut nyawanya? Bonita ingin menyelinap keluar dan memeriksanya, tetapi saat ini, ayahnya tiba-tiba membuka pintu kamar tidurnya. Dalam sekejap, Bonita terdiam ketakutan saat dia memandang ayahnya dengan hati-hati. Namun, keajaiban terjadi, Dion tidak memukulnya kali ini. Bajingan dari keluarga Geraldine benar-benar punya nyali. Rapikan dan turunlah untuk sarapan. Bonita tampak seperti baru saja melihat hantu. Ayahnya belum pernah berbicara kepadanya dengan cara yang begitu lembut. "Apa yang dilakukan Andre? Aku dengar kamu dulu bersekolah di sekolah yang sama. Untuk teman sekelas yang melakukan banyak hal untukmu, dia lumayan. Bahkan jika dia menjadi menantuku, aku tidak akan keberatan." Hah? Pikiran Bonita menjadi kosong. Dari teman sekelas hingga menantu, bagaimana dia membuat hubungan itu? Dion melirik Bonita dan tidak berkata apa-apa lagi. Tentu saja, Bonita tidak terus memikirkan pikirannya sendiri. Sesaat kemudian, ayah dan putrinya kembali ke ruang makan. Saat ini, Andre sudah duduk di meja makan dengan beberapa luka di wajahnya. "Aku baik-baik saja. Ini adalah tanda-tanda pria sejati." Andre tertawa sambil menepis tangan Bonita yang terulur. Dia kemudian berbisik di telinganya, "Sejujurnya, aku masih punya senjata mematikan mengenai ibu tirimu yang belum aku gunakan. Tunggu sampai aku belajar bagaimana menjadi lebih licik, kita bisa mencobanya." "Berapa banyak pukulan yang kamu terima dari ayahku? Ayahmu juga menerima pukulan dariku." Andre melirik sekilas ke luka Paman Dion. "Jangan khawatir, ayahmu tidak akan menyakitimu untuk sementara waktu." "Ada apa dengan semua obrolan itu? Jangan kira aku tidak bisa mendengarmu." Dion menatap tajam ke arah keduanya. "Saya akui, saya selalu menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Tapi, itulah saya dan itulah cara saya mengekspresikan diri. Bonita, kamu bisa terbiasa atau mencoba membunuh saya. Tuan kedua, apakah kamu lupa apa yang kamu janjikan padaku?" Laura tiba-tiba berkata setelah terdiam beberapa saat. "Kamu berjanji bahwa antara putrimu dan aku, kamu akan selalu memilihku. Tapi, apa yang terjadi sekarang? Apakah kamu berencana melakukan gencatan senjata dengan putrimu?" "Gencatan senjata?" Dion menatap Laura dengan penuh tanda tanya. "Kapan aku pernah mengatakan hal itu? Kamu selalu menjadi nomor satu bagiku. Bonita hanyalah putriku, aku bisa memukulnya sesukaku dan membentaknya kapanpun aku mau.
Jika ada yang mau membela dia, maka saya harus melihat apakah mereka mempunyai sarana untuk melakukannya. Jika ini adalah zaman kuno, karakter Dion mungkin menganggapnya sebagai pejuang yang perkasa. Dia galak dan pemarah, dan bahkan ketika berhadapan dengan putrinya sendiri, dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Hanya ketika menyangkut Laura dia menjadi penurut dan patuh. Melihat kemungkinannya, Bonita pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Lagi pula, bagi Dion, dia sama sekali tidak berharga. Wajah Bonita memucat dan tangannya gemetar. Jika bukan karena aku khawatir wanita ini akan menipu seluruh kekayaanmu, aku pasti sudah meninggalkan tempat ini sejak lama. Oh, apakah kamu mengkhawatirkanku? Atau apakah kamu mengkhawatirkan warisanmu? Bonita, izinkan saya memberitahumu, saya menciptakan perusahaan Jaya Abadi dengan tangan kosong. Saya dapat memberikan perusahaan itu kepada siapapun yang saya inginkan. Bahkan jika saya menyumbangkannya semuanya untuk amal, kamu hanya bisa menonton dari pinggir lapangan, kata Dion dengan sikap tidak berperasaan. Kamu memaksaku untuk menyeret wanita ini ke kubur bersamaku, teriak Bonita sambil menunjuk ke arah Laura. Jika kamu ingin mati, silakan saja dan mati. Jangan menyeret istriku bersamamu, jawab ayahnya, bahkan tanpa melirik ke arah Bonita. Setelah selesai berbicara, dia meletakkan pisau dan garpu di tangannya, dan dengan santai menyesap anggur merahnya. Suasana menjadi pengap. Yang bisa dilakukan Bonita hanyalah berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis. Sambil mempertahankan ketenangannya, dia menelan air matanya kembali ke dalam perutnya. Melihat ini, Andre tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Bonita, "Tinggalkan aku sekarang. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin bahwa aku bisa mengendalikan diriku lebih lama lagi." "Apakah kamu pikir bisa melewatiku?" Dion bertanya dengan nada mengejek. "Setidaknya, keadaanmu tidak akan lebih baik," cibir Andre. Bonita tetap di kursinya, masih seperti es. Bonita terdiam beberapa saat. Pada saat ini, Laura memandang dengan nada memprovokasi dengan senyum kemenangan. Bonita menarik napas dalam-dalam dan menolak tawaran Andre. "Ini rumahku, aku tidak akan pergi kemanapun." "Apa yang kamu pikirkan? Keluarlah dan cari udara segar untuk menjernihkan pikiranmu." Andre meraih lengan Bonita dan menyeretnya keluar dari ruang makan. Pada saat ini, suara Laura bergema dari belakang mereka, "Jangan keluar terlalu malam. Masih ada setumpuk pakaian yang menunggu untuk kamu bersihkan. Aku tidak bisa mempercayai pelayan untuk membersihkannya." Andre pura-pura tidak mendengar apapun sambil menutup telinga Bonita, hingga mereka sampai di mobil. Setelah mereka naik, dia meletakkan tangannya di bahu Bonita dan bertanya, "Sudah berapa lama hal ini berlangsung?" "Sejak wanita itu menikah dengan ayahku pada usia 20 tahun, jawab Bonita. "Apakah kamu tidak pernah berpikir untuk melawan? Apapun yang kulakukan, aku akan selalu salah. Apakah ada gunanya?" Bonita menjawab dengan nada mengejek diri sendiri. "Kamu sudah berbuat cukup banyak untukku. Andre, kamu tidak perlu menyinggung perasaan ayahku demi aku. Lagi pula, perusahaan Geraldine dan perusahaan Jaya Abadi masih perlu bekerja sama. Monyet kecil, aku tahu kamu sudah mencoba banyak hal. Tapi, aku yakin ada satu hal yang belum kamu coba." Andre tiba-tiba mengedipkan mata pada Bonita saat dia memikirkan sesuatu. "Apa maksudmu?" Andre tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia langsung menyalakan mobil sportnya, dan melaju menuju tujuan yang ada dalam pikirannya. Selama musuhnya mampu secara fisik, ia memiliki kemampuan untuk melawan mereka. Tapi, Andre tidak suka terlibat dalam argumen dan perhitungan. Bahkan ketika dia sudah lama berkecimpung di industri hiburan, dia tidak suka menggunakan skema. Tapi, orang ini berbeda. Jadi,
Andre langsung membawa Bonita ke Hyatt Regency. Kenzie sedang bekerja, jadi hanya Alexa dan seorang pelayan yang ada di rumah. Agar perutnya tidak terlihat, dia sekali lagi memilih untuk menutupinya dengan bantal saat dia duduk di sofa. "Kak, bisakah kamu membantu Bonita? Haruskah kita menangani luka di wajahmu terlebih dahulu?" Alexa memberi isyarat kepada Andre untuk mengambil peti obat. Saat dia membantu mereka mengoleskan salep, dia bertanya, "Bicaralah. Apa yang kamu ingin aku lakukan?" Setelah beberapa saat, Andre berhasil menjelaskan secara singkat situasi antara Bonita dan Laura kepada Alexa. Tentu saja, luka di tubuh Bonita adalah bukti terbaiknya. Jika mereka hanya berurusan dengan Paman Dion, situasinya mungkin akan mudah diselesaikan. Tapi, ada juga Laura yang terlibat. Apakah Laura pemeran utama wanita Survive yang kalah dariku? Alexa tiba-tiba teringat. Ya, Andre mengangguk. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.